Shalom, berjumpa lagi di podcast HKBP Cilincing. Podcast yang diprakarsai oleh Panitia Tahun Kesatian HKBP Cilincing, di mana menunjuk saya sebagai presenter magang di sini untuk membawakan acara ini. Dengan saya Christian Arganata Hasibuan, anak Amang Sinto S. Hasibuan, Ibu Guru Pasar Ibu. Kali ini kita kedatangan tamu dari Lunggu 5, di mana diwakilkan oleh keluarga Amang R. Sinurat dengan Ibu Guru Pasar Ibu. Ya, shalom Amang, Inang, Adek. Shalom. Ya, apa kabarnya hari ini? Baik. Puji Tuhan, baik-baik. Baik-baik. Iya, Amang sama Inang sibuk apa nih? Kalau saya sebagai ibu rumah tangga di rumah mendidik anak, pokoknya kerjaan di rumah lah, ibu rumah tangga. Nah, kalau si Adek namanya siapa, Dek? Frisil, Oh, Prisil. Adek masih sekolah? masih bang, Kelas berapa? kelas 4 bang. Oh, kelas 4. Iya. Nah, kalau dari Amang sendiri, sibuk apa Mang sehari-hari? Kalau untuk saat ini sibuknya untuk aktivitas di bengkel aja dulu. Oh, di bengkel. Iya, kan kita udah 2 tahun emangnya ngelewatin pandemi ya. Nah, itu ada efeknya gak sih setelah pandemi ini menurut Amang? Untuk ke usaha Amang itu? Kalau ini bercerita sedikit ya. Iya, nggak apa-apa, Mang. Kalau untuk efeknya pandemi 2 tahun belakangan ini sebenarnya saya nggak terasa. Karena memang sebelumnya saya kerja di luar. Jadi ini baru setahun belakangan ini menetap di Jakarta inilah, di rumah lah Iya. intinya gitu. Jadi kayaknya nggak ada efeknya sih, biasa-biasa aja. Oh, biasa-biasa aja. Iya. Nggak terlalu terdampak lah ya. Nggak juga, nggak ada dampaknya karena memang nggak ngaruh lah, saya nggak kerja di mana-mana, nggak, jadi biasa-biasa aja sih, standar gitu. Iya, ini kan Amang sama Inang dari Lunggu 5 nih ya. Kan Lunggu 5 itu pecahan dari Lunggu 2 ya, Mang Inang ya. Iya betul. Nah, aku mau nanya nih, ada dampak negatif dan positifnya gak sih setelah kalian keluar pisah gitu dari Lunggu 2 dan jadi Lunggu 5 di gereja kita ini? Dari Inang dulu mungkin. Dari saya. Kalau dari dampak positifnya sih, maksudnya enggak. Oh, Amang aja mungkin yang jelasin menurut Inang. Kalau Takut salah ngomong sih, Inang. Iya. Ini nih, kalau semenjak pisah dari Lunggu 2 ya, kalau untuk dampak positifnya sih ada tentunya, karena memang waktu kita di Lunggu 2 itu misalnya kita ada punguan pertanian, kita masih rumahnya kan masih ada yang di seberang, ada yang di seberang sini. Iya. Jadi sekarang kan Lunggu 5 khususnya udah satu wilayah di sebelah kanan kalau kita dari gereja ini. Jadi agak membantu sedikit lah untuk kita mau ke pertanian itu udah enggak nyebrang-nyebrang jalan raya gitu. Itulah sisi positifnya kalau menurut saya. Nah, kalau Lunggu 5 itu ruang lingkupnya dari mana sampai mana, Mang? Kalau untuk Lunggu 5 itu dari sekitar Koljam di samping Iya. gereja kita ini sampai khususnya semua Jalan Baru, pasar sampai ke Terminal Tanah Merdeka sana itu. Termasuk sampai- kami yang di ujung Bang. Oh, jadi pas Sate. banget seberang tuh ya? Iya, di Lunggu 5 sebelah itu ya? kanan. Betul. Nah, kalau terus aku mau nanya nih, terus Lunggu 5 sendiri, menurut Amang sama Inang udah sehati belum sih kalian Lunggu 5 ini? Dari Inang dulu. Lunggu 5 udah termasuk sehati ya. 99% Lunggu 5 itu udah sehati. Tapi yang namanya setiap lunggu, setiap manusia kan kita nggak bisa kita bilang harus 100% sehati gitu namanya, maksudnya kan pendapat masih berbeda-beda gitu. Tapi kalau dari kita lihat sekarang Lunggu 5 udah sehati. Udah sehati. Nah, kalau menurut Amang sendiri, Lunggu 5 udah sehati belum, Mang? Kalau menurut saya sih sampai sejauh ini yang saya perhatikan kalau Lunggu 5 itu memang udah termasuk kategori sehati, udah satu hati satu tujuan saya lihat itu. Cuman setidaknya masih ada lah dikit-dikit yang belum, sedikit itu. Tapi udah termasuk kategori sehati lah itu, sehati satu tujuan, sepikiran. Oh. Nah, ini Adek Prisil ya? Nah, kalau dia anak berapa dari berapa bersaudara, Mang? Anak kedua dari 3 bersaudara. Oh, anak kedua dia.
Oh, berarti masih ada kakaknya lagi di atas dia ya. Iya, Priscil sendiri kalau di sekolah gimana, Dek? Ya baik-baik aja. Kayak main sama teman atau makan gitu, makan bersama dan bermain bersama. Nah, kalau di sekolah minggu sendiri, Priscil masuk sekolah minggu kan? Ya, Bang. Nah, itu gimana? Udah sehati belum di sekolah minggu Udah, kalian Bang. semua? Udah, Nggak ada berantem-beranteman sama temen? enggak ada, Bang. Udah baik-baik ya? Ya. Apalagi kakak sekolah minggu juga pada baik-baik semua ya? Iya. Nah, terus abis dari Lunggu aku mau nanya tentang keluarga nih. Nah, kalau di keluarga Amang sama Inang sendiri, udah sehati belum nih kalian? Termasuk sehati dalam keluarga, misalkan sehati mendidik anak, sehati untuk rumah tangga, bagaimana biar bisa rumah tangga menjadi rumah tangga yang sebagai panutan gitulah ya kan. Ya, Amang mungkin bisa ditambahkan kalau dalam keluarga sendiri. Kalau menurut saya yang namanya keluarga sendiri ya tentunya sehat. Ya namanya keluarga sendiri ya pasti sehati lah. Nah gitulah, kira-kira begitu. Nah, kalau Priscil sendiri gimana sama kakak sama adik? Udah sehati belum kalian? Ya udah, Bang. Udah sehati? Nggak pernah berantem sama kakak sama adik? Sering sih, Bang. Sering? Suka ngelawan disuruh mama gak? Iya, Bang. Oh, kadang suka ngelawan gitu kalau suruh. Kalau kakak yang nyuruh? Suka juga. Suka ngelawan juga. Nah, kalau Amang sama Inang dalam mendidik si Priscil ini gimana di rumah? Kalau kita dalam mendidik anak ya tentunya kalau mendidik anak tuh ya sama bapaknya ya gimana yang terbaik. Misalkan kita mendidik harus penuh kompromi sama bapaknya, kita harus mendidik ini anak seperti apa. Nah, jadi kita harus kompromi sama bapaknya, jika sudah memang itu baik baru gitu. Kalau Abang sendiri gimana? Dalam mendidik si Priscil ini sama Inang sama kakaknya sama adik-adiknya di rumah? Kalau saya sendiri sih kalau dalam mendidik anak-anak di rumah ya tentunya kita satu ide lah sama mamanya. Apa yang misalnya mamanya bilang A ya saya juga ikutin lah, sama mamanya juga kayak gitu, saya bilang A saya tidaknya juga ngikutin, jadi kita harus bareng-bareng lah. Soalnya kita yang namanya orang tua kan selalu mendidik dan mengarahkan anak itu ke arah yang baik. Iya. Itu namanya orang tua itu kayak gitulah kira-kira. Terus kalau dalam hal mengalah nih, Inang, Amang di rumah penting gak sih dalam suatu keluarga itu ada mengalah satu sama lain? Sangat penting dalam keluarga pada rumah-rumah tangga, harus penting banget saling mengalah. Jika kalau kita tidak mengalah, misalkan begini kita tidak mau mengalah salah satu, pasti terjadi kekacauan di mana-mana. Kalau mau satu hati tuh harus ada yang mengalah. Kalau kita sama-sama berkeras, berarti itu bukan sehati namanya, nggak bakalan bisa tercapai tujuannya. Nah, kalau Amang sendiri tentang mengalah itu loh Mang di keluarga. Kalau saya sendiri tentang mengalah di keluarga itu ya tentunya kita harus saling mengalah, kurangin ego, gimana lah biar semuanya berjalan dengan baik-baik. Tentunya apalagi untuk tahun ini kan kita di HKBP tahun kesehatan. Iya, betul. Jadi kita harus sehati. Satu tujuan, satu ide, itulah yang namanya sehati. Jadi harus perlu itu, harus ada kita mengalah juga gitu biar sehati. Gitu. Nah, kalau dari Priscil sendiri nih sama kakak sama adik tentang mengalah itu gimana? Hal apa yang pernah Priscil lakukan ngalah gitu sama adik atau sama kakak? Kalau kakak minta HP ya aku kasih. Oh, pinjemin gitu ya HP ya? Ya. Nggak pernah rebut-rebutan ya? Enggak. Harus saling mengalah. Tapi sering rebutan HP. Oh, sering juga rebutan. Ya, namanya juga adik kakak. Kan tadi Inang juga sempat ngomong tuh keluarga panutan. Nah, misalkan nih disuruh jadi duta dari Lunggu 5 untuk tahun kesehatian.
apa yang bakal dilakuin nih buat Lunggu sama gerejanya? Oke nih, kalau misalnya saya sendiri diunjuk ya jadi duta untuk tahun kesehatan, tentunya di Lunggu 5 dulu ya, di Lunggu 5. Iya. Kalau di Lunggu 5 ya setidaknya saya akan berusaha untuk mengajak semua keluarga pas kalau per kakak itu khususnya di Lunggu 5 bagaimana lah biar kita sehati satu tujuan, terutama di Lunggu kita biar kita semakin kompak. Kayak misalnya pertanyaan ada ulaun-ulaun misalnya kayak gini nanti pesta gotilon, nah kita harus ini satu tujuan, satu ide itu misalnya bikin kayak gini, masak bersama apa gimana kayak gitu kalau di Lunggu ya. Kalau misalnya untuk di gereja saya diunjuk sebagai duta di gereja ya sama juga, tentunya sama apa yang kita ngomongin tadi untuk Lunggu 5 yang setidaknya kayak gitu juga, cuman ini kan lebih besar lagi ya, khususnya di Huria bukannya di Lunggu lagi gitu, sama kayak gitu juga kira-kira. Nah kalau ini kita mungkin udah mau di akhir sesi nih, aku mau ada pertanyaan tentang warna kesukaannya, apalagi keluarga kalian kan udah kompak banget nih. Nah warna kesukaan Amang apa Nang? Saya Iya, warna kesukaannya si Amang. merah. Dia juga warna merah sebenarnya. Oh jadi emang udah sehati dari pilihan warna pun ya. Jadi nggak perlu diragukan lagi, udah sehati memang keluarga ini. Jadi mungkin untuk kesan dan pesan Amang sama Inang buat jemaat-jemaat gereja, buat teman-teman Lunggu, ada mungkin? Buat pesan untuk Lunggu 5 dulu ya. Lunggu 5 pesannya ayolah Lunggu 5 semangat, lebih sehati lagi untuk kumpulan Lunggu 5 agar semakin Lunggu 5 semakin satu hati, satu tujuan untuk mencapai terdepan lah pokoknya, biar terdepan Lunggu 5 gitu. Nah kalau Priscil sendiri ada kesan dan pesan nggak buat teman-teman di sekolah minggu? Nggak ada. Hah? Nggak ada, Bang. Masih bingung kau ya dek? Ya udah langsung dari Amang aja deh kesan dan pesannya. Mungkin buat tumuan Ama juga, semua pokoknya jemaat kita. Oke lah untuk ini ya sebagai pesan saya ya untuk terutama untuk kuliah kita dulu ya, ruas kita HKBP Cilincing. Ayo marilah kita bersama-sama bersatu, kita satu hati, satu tujuan untuk semakin mengembangkan ruas kita ini, untuk semakin apa namanya ya, apa bisa bahasa Batak aja kan? Nggak apa-apa, ya kan gereja Batak pun kita. Iya. Marilah kita untuk asalamu kota porseot tadi HKBP Cilincingon satahi maita saroha sauluan asalamu balga huriaton buita marlas roha lamu tabba maha porsiata asali pasu-pasu tuani kita sudah itulah. Amin. Ya, jadi demikian podcast HKBP Cilincing ya untuk minggu ini. Amang, Inang, semua teman-teman. Ya, jadi untuk kesimpulan podcast kita minggu ini, mengalah adalah kunci dalam kesehatan dan tetap bersemangat di dalam Tuhan. Dan juga nih kita mau berterima kasih untuk sponsor kita yang telah mendukung terselenggaranya acara podcast KKBP Cilincing ini, itu channel YouTube Beranda Bumi. Amang sama Inang jangan lupa di follow channel YouTube-nya Beranda Bumi. Dan juga nih aku ada cindera mata dari panitia kesehatan Inang. Terima kasih untuk mau jadi narasumber kita di podcast kita minggu ini. Dan terima kasih saudara-saudara semua, jemaat sekalian. Sampai jumpa. Shalom. Shalom.